Halo para mageran di belahan bumi manapun kalian berada, balik lagi bersama suara saya di sini. Sebuah film bergenre komedi yang di sisi lain jika kalian menonton akan menambah keimanan kalian. Di sisi lain kalian juga akan menyadari mengapa doa kalian masih ditunda. Dan di sisi lain juga akan mengguncang perut kalian karena adegan lucu di film ini. Dibintangi oleh aktor legendaris Jim Carrey, film ini sendiri berjudul Bruce Almighty. Rilis pada tahun 2003 yang dimana usia saya saat itu masih 1 tahun. Film ini sendiri mengisahkan tentang sang pencipta langit dan bumi yang pertama dan yang terakhir. Tanda kutip menitipkan kekuatannya kepada seorang pria. Ingat ya, cuma menitipkan. Alhasil pria itu pun mempunyai kekuatan lebih dari Thanos. Menarik kan? Oke lah, tanpa banyak bacot di awal, rapatkan barisan dan ayo kita mulai. Oh iya, sebelum memulai saya ingin mentitik beratkan kalau ini adalah film komedi. Ya, walaupun temanya agak sensitif, tapi tenang. Jalan ceritanya tidak melampaui batas kok. Di sebuah kota fiksi yang bernama Kota Buffalo, terlihat seorang reporter yang lagi turun daun alias karirnya lagi di ujung tanduk bernama Bruce. Di sini dia pun sedang mendapatkan tugas untuk mewawancarai berita yang sebenarnya tidak penting-penting amat. Sekaligus, Bruce tidak menunjukkan profesionalisme alias tidak serius dalam bekerja dan selalu bertingkah yang aneh-aneh. Bruce sendiri mempunyai sifat kekanak-kanakan, ceroboh, sedikit keras kepala, dan suka mengeluh atas kejadian yang tak menyenangkan menimpa dirinya. Dia sendiri tinggal di sebuah apartemen kecil bersama pacarnya. Pacarnya ya, bukan istrinya ya, yang bernama Grace. You get your goofy butt over here. Keesokan paginya, nasib sial pun lagi-lagi menimpa Bruce. Dimana saat dia hendak pergi bekerja, kondisi jalanan pun bagaikan semak belukar. Alhasil dia pun terjebak dalam kemacetan. Sesampainya di kantor, rapat pun sudah selesai. Di kantor, Bruce pun mempunyai saingan yang bernama Evan Baxter yang karirnya sedang naik daun. Dan dia diangkat menjadi penyiar berita utama. You like jazz, Evan? Let me play something for you. Kemudian Bruce pun mendatangi bosnya agar diberikan kesempatan untuk menyiarkan berita yang bukan kaleng-kaleng. Mengingat umurnya yang sudah kepala 4, namun karirnya mentok di situ-situ saja. Akhirnya si bos pun memberikan siaran berita yang bukan kaleng-kaleng, yaitu meliput berita dari air terjun Niagara secara live. Tentu Bruce pun sangat bersemangat mendengarnya, karena hal tersebut bisa menjadi batu loncatan bagi karirnya yang sedang meredup. Jack, you will not regret this. Go National. Can you... Kemudian Bruce pun tiba di lokasi dan bersiap untuk meliput berita di air terjun Niagara yang notabene-nya merupakan air terjun terbesar di dunia. Sebelum memulai, mereka pun merayakan salah satu rekannya yang akan pensiun di studio, sehingga Bruce pun menjadi sedikit bad mood karena siarannya tertunda. Setelah selesai, Evan yang kini menjadi penyiar utama pun membuka acara sambil menyindir Bruce. Alhasil Bruce pun naik darah, sehingga liputan yang dibawanya secara live pun menjadi kacau nggak karuan dengan Bruce bertingkah aneh alias keluar dari jalur. On a stupid boat with a stupid hat. Dan apa yang terjadi kepada Bruce? Sesampai dia di kantornya, dia pun langsung dilempar keluar alias dipecat secara tidak hormat. Kemudian dia pun melihat, maaf kata, seorang tunawisma yang sedang dirundung oleh pemuda setempat. Dengan niat baik untuk membantu, Bruce malah jadi bulan-bulanan mereka. Sungguh sebuah hari yang sial bagi Bruce, sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Sesampainya di rumah, Bruce pun terlibat pertengkaran dengan Grace akibat hari sial yang dialaminya. Kemudian dia pun keluar untuk melampiaskan amarahnya. Sepanjang jalan, dia pun menghardik dan mencemooh Tuhan atas kegagalan demi kegagalan serta kesialan yang dialaminya. Bahkan dia pun sempat berkata kalau dia tidak mempercayai eksistensi Tuhan dan menentangnya. Almighty Smiter! Keesokan paginya, Bruce pun mendapatkan pesan misterius untuk segera menghubungi nomor yang tertera di pesan tersebut. Karena merasa terganggu, dia pun melempar pagernya keluar hingga hancur berantakan. Kemudian Bruce pun keluar dan ajaibnya pagernya tidak rusak setelah hancur berantakan. Karena penasaran, dia pun menghubungi nomor cantik di pager tersebut. Setelah ia menelpon, alangkah terkejutnya Bruce kalau si penelpon mengetahui kalau Bruce baru dipecat, bahkan mengetahui nama Bruce. Karena si pemberi pesan penuh dengan misteri, Bruce pun langsung mendatangi alamat dari pesan tersebut.
Dan setelah masuk, alangkah terherannya si Bruce karena tempat tersebut didapatinya berwarna putih semuanya. Kemudian dia pun melihat seorang cleaning service dan bertanya kepadanya, di manakah ruang lobinya, yang ternyata ruang lobinya berada di lantai atas. Setelah ia berada di lantai atas, Bruce pun lagi-lagi menemui pria misterius tersebut, akan tetapi dengan penampilan yang berbeda, dengan setelan serba putih. Merasa heran, Bruce pun bertanya kepada orang tersebut, "Siapakah kamu?" Lantas orang itu pun mengatakan, "Akulah yang menciptakan kamu, Bruce. Akulah yang pertama dan yang terakhir. Akulah yang menciptakan alam semesta ini." Ya, tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Tuhan. Namun mohon digarisbawahi kalau dia bukanlah perwujudan asli Tuhan. Akan tetapi ya kayak mana lah, namanya juga film. I'm God. That's your final answer? Our service. Sebagai manusia yang mempunyai logika dan pikiran yang normal, otomatis Bruce pun pasti tidak percaya dan menganggap hal tersebut adalah lelucon. Lantas orang yang kita tahu sebagai Tuhan pun mulai menunjukkan mukjizatnya atau kekuasaannya kepada Bruce. Seperti riwayat hidupnya mulai dari Bruce lahir hingga hal-hal ajaib lainnya yang berada di luar nalar manusia normal. Hold on concrete. 3, 2, 4, 7. Di saat Bruce mulai percaya, sang Tuhan pun mempunyai misi kepadanya, yaitu Bruce akan mendapatkan seluruh kekuatannya alias menggantikan perannya sebagai Tuhan untuk beberapa waktu. Namun Bruce hanya tidak bisa melakukan satu hal, yaitu dia tidak bisa memaksa kehendak orang lain. Karena merasa frustasi, Bruce pun keluar dari gedung tersebut dan beberapa fenomena aneh pun mulai dialaminya, layaknya seseorang yang mempunyai kekuatan yang maha dahsyat. Kemudian di tengah kebingungan, Bruce pun mampir di sebuah restoran. Di sini dia pun mencoba beberapa kekuatan unik yang dimilikinya. Hingga di saat pesanan supnya datang, dia pun iseng-iseng membelahnya. Sehingga terjadilah versi mini kisah Musa. Tiba-tiba sang Tuhan pun muncul di hadapannya dan mengajaknya jalan-jalan. Yang biasanya kalau kita itu jalan-jalan di taman, di mall, di jalan. Nah, di sini sang Tuhan pun mengajaknya jalan-jalan di atas laut. Sang Tuhan pun menjelaskan kalau saat ini Bruce menggantikan perannya. Namun Bruce tidak boleh mengatakan kalau dirinya adalah Tuhan. Serta tidak boleh memaksa kehendak orang lain. Bruce pun bertanya kemanakah Tuhan akan pergi. Dia pun mengatakan kalau sementara dia akan berlibur. Dan menyerahkan semua urusannya kepada Bruce. Kemudian dia pun menghilang. Kini Bruce pun kembali bergairah, semangat hidup datang dan bisa melakukan apa saja hanya dalam sekejap mata. Namun yang namanya manusia normal pada umumnya, dia pun memuaskan hasrat pada dirinya terlebih dahulu. Di sebuah gang yang kecil, dia pun melihat segerombolan preman yang sempat menzoliminya kemarin. Lantas dia pun langsung mendatanginya dan Bruce menyuruh mereka untuk meminta maaf kepadanya. Salah satu preman pun berkata kepada Bruce, "Aku akan meminta maaf kepadamu jika seekor monyet keluar dari bokongku." Dan benar saja. Seekor monyet pun benar-benar keluar dari anunya. Seketika mereka pun lari terbirit-birit. Sesampainya di rumah, Bruce pun memberikan Grace sebuah buket bunga yang sangat besar. Kemudian dia pun mengedit langit malam layaknya mengedit di kain master dengan menarik bulan supaya lebih dekat dan menambahkan sedikit bintang-bintang di langit. Melihat itu, Grace pun terkesima melihat bulan yang begitu dekat dan begitu terang. Dan seperti biasa, mereka pun bertempur sampai pagi. Pada pagi harinya terlihat siaran di berita kalau terjadi bencana banjir di Jepang akibat gravitasi bulan yang tak stabil. Akibat ulah siapa? Ya, itu adalah ulah Bruce demi bertempur dengan Grace. Setelah itu Bruce pun terbangun oleh suara-suara berisik di telinganya. Di saat anjingnya ingin kencing sembarangan pun dengan mudahnya dia menyuruh anjingnya agar kencing di toilet. Serta dia membuat sedikit perubahan di tubuh Grace. Saat ingin pergi, dia pun melihat mobilnya yang seperti mobil butut. Dan dalam sekejap, dia merubahnya menjadi mobil sport. Kemacetan yang selalu dieluh-elukannya pun bukan menjadi masalah baginya. Kemudian dia pun tiba di sebuah sekolah polisi. Di sana dia pun bertemu dengan teman sesama reporternya dulu sambil mengejek Bruce akibat ulahnya kemarin. Dengan ajaibnya, dia pun memindahkan jasad korban pembunuhan aktivis yang sudah lama menghilang. Dan yang luar biasanya lagi, dia menaruh narkoboy di mobil orang yang mengejeknya tadi. Tak tanggung-tanggung sampai 100 kg. Tak sampai di situ, dia pun menjatuhkan meteor demi bisa mendapatkan berita yang anti mainstream.
Alhasil dia pun kembali ke kantornya dulu dan disambut layaknya pahlawan. Namanya pun populer di sudut-sudut kota dan mendapatkan julukan Mr. Eksklusif. Saat berada di kantor, dia pun melihat saingannya yaitu Evan Baxter sedang menyiarkan berita secara live. Dan tebak, dia pun menyalahgunakan kekuatannya untuk balas dendam kepada Evan. Dan inilah salah satu adegan paling ngeheh di film ini. And here's what's making news. Mayor do the cha-cha. See girl. Dia pun mengerjai Evan mulai dari suara melecit hingga ngomong-ngomong gak jelas. Hal itu pun disiarkan secara live. Dan udah bisa ditebak apa yang terjadi dengan si Evan. Keesokan malamnya, Bruce pun sedang makan malam romantis dengan Grace. Untuk sesaat, Grace pun mengira kalau Bruce Nolan akan melamarnya. Namun ternyata itu hanya perasaan Grace. Karena Bruce cuma menceritakan kalau dia naik pangkat menjadi penyiar berita utama menggantikan si Evan yang malang. Mendengar itu, Grace pun terkejut jantungnya lantaran kecewa. Kemudian Bruce pun lagi-lagi mendengar suara bisikan-bisikan di telinganya hingga membuat dirinya terganggu. Tiba-tiba dia pun bertemu dengan Tuhan yang ori di puncak gunung Everest. Tuhan asli pun bertanya kepada Bruce, sudah berapa orangkah yang telah Bruce tolong? Mendengar itu, Bruce pun terdiam karena selama ini dia menggunakan kekuatannya untuk memenuhi hasrat pribadinya sendiri. Kemudian Tuhan yang ori pun menjelaskan kalau bisikan-bisikan di telinganya berasal dari orang-orang yang sedang memanjatkan doa. Sesampainya di rumah, Bruce pun merangkum semua doa orang-orang berupa data-data di komputer dan didapatilah kalau doa di kotanya saja mencapai jutaan. 527,503. Karena nggak mau ribet dan tanpa pikir panjang, dia pun langsung mengabulkan seluruh doa-doa di kotanya tersebut. Keesokannya dia pun menghadiri sebuah pesta dari kantornya sekaligus merayakan posisi Bruce yang kini menjadi penyiar berita utama. Salah satu rekan kerjanya yang bernama Susan pun terpikat dengan Bruce. Alhasil mereka pun saling bertukar kemampuan. Namun apesnya, Grace datang dan menciduk mereka. Melihat itu, Grace pun terbakar api kemarahan dan kecemburuan. Dan detik itu juga dia pun memutuskan hubungannya dengan Bruce sang dewa. Keesokannya, Bruce pun melakukan kode-kode alam yang ditujukan kepada Grace, berharap Grace mau berbalikan dengannya. Tak sampai di situ, dia pun menemui Grace dan dengan kekuatannya, dia mencoba untuk membuat Grace jatuh cinta kepadanya. Namun sesuai perjanjiannya dengan Tuhan yang original tadi, Bruce pun tidak bisa memaksakan kehendak seseorang. Oh, free will. 30 seconds to air. Pada malam harinya, itulah malam yang Bruce nanti-nantikan. Karena pada malam itu, untuk pertama kalinya dia menjadi penyiar berita utama. Namun momen tersebut menjadi kacau karena padamnya listrik. Kenapa demikian? Ya, karena ulah Bruce yang menjatuhkan meteor kemarin. Akibatnya terjadi gangguan listrik. Lebih parahnya lagi, di kota sedang terjadi kekacauan akibat orang-orang yang berdemo. Kenapa? Karena hadiah lotre yang dikurangi. Karena banyaknya pemenang. Faktanya, para demonstran itu adalah orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Bruce supaya bisa memenangin lotre. Atau bahasa gaul kita seperti togel gitu. Jadi, kesimpulannya, kerusuhan ini terjadi karena Bruce menyalahgunakan kekuatannya dan asal mengabulkan doa tanpa melihat mana doa yang memang pantas untuk dikabulkan. Karena bingung mau ngapain, dia pun menemui Tuhan yang original untuk meminta pertolongan kepadanya. Namun sang Tuhan pun tidak bisa menolongnya, tetapi dia hanya memberi nasihat kepada Bruce untuk mengatasi masalah mulai dari hal yang sederhana. Yeah, I figure you can handle things now. Malamnya, Bruce pun merenungi kesalahannya dan mulai memakai kekuatannya lebih bijak lagi, seperti membantu orang secara manual alias tanpa menggunakan kekuatannya, mengabulkan doa yang memang pantas untuk dikabulkan, memberi ucapan selamat kepada Evan, serta memberikan jabatannya kepada Evan sebagai penyiar berita utama, dan berbagai kegiatan positif lainnya. Di suatu malam, saat sedang menyeleksi doa yang memang pantas untuk dikabulkan, dia pun melihat doa dari Grace. Di situ dia pun melihat Grace yang meminta agar bisa move on dari Bruce, dan juga berdoa agar Bruce bisa hidup lebih bahagia. Di malam yang dingin di bawah rintihan hujan, Bruce pun berjalan dan meminta kepada Tuhan untuk mengambil kekuatannya. Karena pada kenyataannya, sebesar apapun kekuatan Bruce, sehebat apapun Bruce, hal tersebut bukanlah menjadi jaminan kebahagiaan bagi dirinya. Seketika sebuah cahaya pun meneranginya. Tahu-taunya kedebam. Seketika Bruce pun terbangun di alam barzah atau bisa dikatakan seperti berada di dunia lain. Di sana dia pun bertemu dengan Tuhan. Sang Tuhan pun bertanya kepada Bruce apa yang diinginkan oleh Bruce sebelum dia menarik kekuatannya. Bruce yang kini lebih bijaksana pun mengatakan kalau dia ingin kedamaian di muka bumi, kesejahteraan bagi umat manusia, dan yang terpenting Bruce ingin agar Grace menemukan lelaki yang tepat untuknya.
Mendengar itu sang Tuhan yang ori pun mengabulkannya. Dan tiba-tiba Bruce pun tersadar di rumah sakit dengan ditemani oleh Grace. Di sini Grace pun meminta maaf kepada Bruce karena telah meninggalkannya dan berjanji akan sehidup semati dengan si Bruce. Selang beberapa waktu kemudian, Bruce pun sudah pulih dan menjalani pekerjaannya sebagai reporter lapangan. Kini dia pun lebih bersemangat dan lebih bijaksana, tidak seperti di awal film tadi. Film ini pun diakhiri dengan seorang tunawisma yang ditolong Bruce tadi memegang papan yang bertuliskan kiamat sudah dekat. Dan usut punya usut, ternyata dia adalah Tuhan yang sedang menyamar. Tamat. Walaupun film ini termasuk film lawas, akan tetapi banyak pelajaran yang dapat diambil dari film ini. Seperti kekuatan, kekayaan, kekuasaan tidak menjamin untuk bisa membuat kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan bahwasanya ada kalanya sebuah doa tidak langsung dikabulkan, atau bahkan sebuah doa bisa saja ditolak apabila doa tersebut buruk buat kita. Tak lupa doa yang tertolak itu dikabulkan dalam bentuk yang lain. Terkadang apa yang kita punya saat ini itulah yang bisa membuat kita bahagia selama kita mensyukurinya. Menjatuhkan atau merendahkan orang lain seperti yang Bruce lakukan tidak menjamin membuat diri kita lebih baik. Inilah pelajaran yang berharga yang dapat diambil dari film ini. Baiklah, saya undur diri, sampai jumpa dengan suara saya di video berikutnya. Salam AdSense.